Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dela Indah Girena dengan NIM 17 14008, jurusan Ekonomi Syariah A semester 6, mata kuliah Manajemen Perbankan. Saya di sini akan menjawab soal-soal UTS dari dosen pengampu Yani Agus Priyani. Yang pertama, dasar hukum perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dasar hukum perbankan syariah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Selanjutnya, pengertian bank atau perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan atau bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup terhadap peran Bank Indonesia terhadap pemerintahan. Yang pertama, itu menjaga stabilitas moneter melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan, melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Yang ketiga, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dengan cara menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau sistem RTGS atau real time gross settlement yang dapat meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilainya mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan serta makroprudensial. Yang kelima, sebagai lender of the last resort atau LOLR yang mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan. Ada kegiatan bank. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan lain-lain yang dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligus menginvestasikannya. Yang kedua, ada menyalurkannya dana masyarakat atau lending, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit produktif, dan fasilitas kredit lainnya agar bisa membantu dalam mensejahterakan masyarakatnya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan sosial. Yang ketiga, menyediakan layanan jasa bank, meliputi menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan masyarakat melakukan berbagai transaksi pembayaran maupun pembelian seperti layanan pembayaran listrik, telepon, sampai pembelian tiket transportasi. 11. Perekonomian Indonesia menjadi buruk, menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000. Sektor pariwisata juga, terutama hotel-hotel yang mulai untuk memulangkan beberapa karyawan mereka. Perbankan mengklaim bahwa wabah virus ini belum berdampak terhadap penurunan kualitas kredit. Tapi sebelum berdampak, pemerintah Indonesia sendiri sudah bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Seperti kebijakan pemerintah atau BI, kebijakannya yaitu dia langsung menurunkan bunga yang tadinya 47,5% menjadi 4,5% atau mengendorkan kebijakan makroprudensial dan langkah-langkah stabilisasi di pasar keuangan, khususnya nilai tukar dan pasar surat berharga negara atau SBN. BI juga telah membeli SBN dari pasar sekunder sebesar 103 triliun sebelum adanya wabah virus ini, dan jumlah segitu akan digunakan untuk selain BI, OJK juga langsung bergerak untuk mengatasi wabah ini. Dia memberikan peluang kepada peminjam untuk meminjam lagi dan memberikan ruang bagi perbankan untuk bisa memberikan pinjaman yang lebih besar lagi atau kredit direstrukturisasi. Menurut saya, pemerintah telah mengatasi wabah COVID-19 ini dengan secara optimal. Sebelum terjadi hal yang diinginkan, pemerintah sudah bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena sudah terbiasa dengan adanya virus seperti ini, jadi perbankan tidak kaget lagi. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi virus COVID-19 terhadap perbankan yaitu BI, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan 7
per day reverse repo rate sebanyak 25 basis point menjadi sebesar 4,5%. Dan suku bunga deposit facility serta lending facility sebesar 25 basis point masing-masing menjadi 4% dan 5,5%. Tak hanya itu, BI juga menurunkan rasio giro wajib minimum atau GWM valuta asing bank umum konvensional dan syariah yang semula 8% dari DPK atau dana pihak ketiga menjadi 4% dari DPK untuk meningkatkan likuiditas di perbankan. Sementara itu, OJK juga atau Otoritas Jasa Keuangan turut melonggarkan ketentuan perhitungan kolektabilitas dalam mengatasi virus COVID-19. Perbankan segera menurunkan suku bunga kredit agar dampaknya bisa mereka menurut dengan apa yang diperintahkan dan diusulkan oleh kebijakan BI atau Bank Indonesia, dan selanjutnya melakukan pengkajian kebijakan-kebijakan yang dirilis oleh pemerintah. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.